Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hudia Astuti Sudirman, dosen tetap Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah strategi pemasaran. Deskripsi mata kuliah strategi pemasaran. Mahasiswa memahami bahwa strategi pemasaran adalah bagian dari sistem yang menjalankan operasional pemasaran, termasuk perencanaan dan segala implementasi pemasaran dengan mengadaptasi beberapa teknik pemasaran dengan konsep usaha dan produk baik di pasar domestik maupun di pasar global. Mata kuliah ini membicarakan tentang strategi produk, strategi pengolahan jasa, strategi menentukan harga dan membuat barang baru, pengetahuan tentang pemasaran secara langsung maupun online. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi ekspositori, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan PIP. Acuan patokan dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, UTS, dan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami strategi produk. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami strategi penentuan merek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan produk baru dan daur hidup. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dalam merancang pemasaran jasa. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami strategi penetapan harga. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi pedagang eceran dan pedagang grosiran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu strategi pemasaran langsung. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami strategi pemasaran online. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen strategi bisnis internasional. 11. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. 12. Mahasiswa mampu memahami strategi membangun kepuasan. Dan yang terakhir, 13. Mahasiswa mampu memahami loyalitas konsumen di Indonesia. Sub CPNK atau materi perkuliahan yang pertama adalah strategi pokok, strategi produk, yang kedua adalah strategi penentuan merek, yang ketiga pengembangan produk baru dan daur hidup, yang keempat merancang pemasaran jasa, yang kelima strategi penetapan harga, yang keenam pengecer dan perdagangan grosir, 7 komunikasi pemasaran yang terintegrasi, 8 strategi pemasaran langsung, 9 strategi pemasaran online, 10. Manajemen strategi bisnis internasional. 11. Mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. 12. Strategi membangun kepuasan. Dan yang terakhir 13 adalah loyalitas konsumen di Indonesia. Adapun pada mata kuliah strategi pemasaran yang terdiri dari 3 SKS adalah dengan metode pembelajaran. Yang pertama itu ada luring, tatap muka di kelas. Yang kedua adalah dengan daring melalui Zoom. Yang ketiga adalah daring melalui Google Classroom. Dan terakhir adalah diskusi. Demikian singkat mengenai mata kuliah strategi pemasaran. Berikut akan ditayangkan video singkat dalam mata kuliah strategi pemasaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu yang tercinta. Pagi, Ibu. Ya, pada hari ini izinkan Ibu untuk memberikan kalian sedikit ilmu mengenai komunikasi pemasaran yang terintegrasi.
Biasa kita sebut dengan IMC atau Integrated Marketing Communication. Ya, sebelum kita lebih dalam mengetahui mengenai IMC, berikut adalah sub CPNK pada materi ini. Diharapkan mahasiswa mampu. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang kedua, mengidentifikasi komponen utama komunikasi pemasaran. Yang ketiga, menganalisis tujuan komunikasi pemasaran. Yang keempat adalah merancang bauran komunikasi pemasaran yang sesuai dengan target audiens. Minggu lalu, ya anak-anak ibu, minggu lalu ibu telah menginstruksikan kalian untuk membaca lebih awal materi tersebut, sehingga kita akan bisa mempelajari lebih dalam. Apakah dari kalian satu atau dua orang, bahkan semuanya boleh, memberikan ilmu dasar mengenai IMC itu sendiri? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ibu izin saya bisa mungkin. Ya, silakan Mbak Amelia. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Amalia Nur Aziza. Di sini saya ingin membahas tentang mengenai komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Di sini untuk komunikasi pemasaran terintegrasi ini merupakan pendekatan strategi yang menyelaraskan seluruh elemen komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital untuk menyampaikan pesan merek yang konsisten di semua titik kontak konsumen, menciptakan pengalaman merek yang mulus dan memperkuat citra merek secara keseluruhan. Nah, untuk tujuannya meningkatkan efektivitas upaya pemasaran dengan memastikan bahwa setiap pesan terlepas dari saluran yang digunakan, saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, sehingga membangun kesadaran merek yang lebih kuat, loyalitas pelanggan, dan pada akhirnya mendorong hasil bisnis yang optimal. Itu aja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, Alhamdulillah Mbak Amelia sudah mempelajari lebih dahulu materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yang akan kita jauh lebih dalam untuk mengetahuinya. Selain Mbak Amelia, apa ada yang lain? Saya Bu, Silahkan, Mbak siapa namanya? sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Muntara Putri. Jadi dengan menerapkan IMC ini, perusahaan dapat membangun citra merek yang lebih kuat dan mudah dikenali di benak konsumen. Hal ini karena tidak ada lagi pesan yang saling bertentangan ataupun membingungkan. Dengan ini akan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran secara keseluruhan, mengoptimalkan pengeluaran anggaran, dan pada akhirnya mendorong loyalitas pelanggan serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi EMC ini bukan sekedar mengkoordinasikan berbagai kegiatan promosi, melainkan sebuah filosofi menyeluruh yang memandang komunikasi merek sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan strategis. Seperti itu, Bu. Ya, Alhamdulillah Mbak Ara juga sudah mempelajari lebih dahulu. Sehingga ketika nanti kita akan diskusi itu akan lebih memahami ya. Eh, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang sub CPNK, terus ada satu dua orang teman kalian telah mempelajari lebih awal. Lanjut adalah apa itu komunikasi pemasaran terintegrasi? Mungkin selain Mbak Amalia dan Mbak Ara itu ada mereka baru pertama kali mendengarkan IMC ini sendiri atau Integrated Marketing Communication yang biasa kita dengar dengan komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada 3 poin utama pada IMC ini sendiri. Yang pertama adalah suatu pendekatan strategis untuk mengkoordinasikan berbagai elemen komunikasi pemasaran. Yang kedua yaitu
Tujuannya apa? Menyampaikan pesan merek yang konsisten terhadap konsumen, ya. Jadi dia akan terus-menerus sustainability untuk memberikan informasi terhadap konsumen. Dan yang terakhir adalah bagaimana semua komponen bauran pemasaran, ada promosi, periklanan, PR, pemasaran digital dan lainnya, itu harus disatukan dalam EMC itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu lanjut ya. Izin. Yang kedua adalah yang perlu kalian pelajari, yaitu adalah komponen utama IMC itu sendiri. Ya, seperti kita sebutkan tadi adalah Integrated Marketing Communication. Ibu rasa dari 6 poin atau 6 komponen ini, kalian sudah sering mendengarkan. Mulai dari periklanan itu sendiri, atau sering disebut dengan advertising. Jadi advertising itu ada media cetak maupun non-elektronik, bahkan ada TV, ada koran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan itu contoh yang sering sekali kalian temui pada toko-toko adalah pemberian diskon, ya. Promosi penjualan itu seperti pemberian diskon maupun giveaway, buy one get one, itu semua adalah jenis dari promosi penjualan. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau PR, public relation. Public relation yang biasa kalian lihat adalah bagaimana sebuah atau suatu perusahaan itu memberikan hubungan yang erat, memberikan hubungan emosional antara perusahaan dan masyarakat. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk event, bisa dalam bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi. Bahkan beberapa perusahaan itu menyediakan dana khusus untuk CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Yang keempat adalah penjualan personal atau personal selling. Bagaimana dia penjualan secara langsung, mendatangi konsumen dengan demonstrasi dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah pemasaran langsung, direct marketing. Ya, pemasaran langsung bisa melalui SMS, bisa melalui email maupun direct marketing, bahkan telemarketing itu termasuk dari bagian dari direct marketing. Yang terakhir adalah pemasaran digital dan sosial media. Ya, jadi pada komponen utama EMC yang terbaru itu sekarang adanya pemasaran digital dan sosial media. Ya, jadi sangat hype sekali mengenai sosial media ini, sangat digarisbawahi. Apalagi generasi-generasi muda sekarang itu komponen utama EMC akan cenderung menuju ke pemasaran digital atau sosial media dalam berbentuk aspek, mulai dari brand ambassador, mulai dari influencer, itu adalah bagian dari komponen utama di mana poin 6 yaitu pemasaran digital dan sosial media. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kalian pahami mengenai IMC itu sendiri, Integrated Marketing Communication, ya. Yang pertama, tujuannya untuk apa sih? Satu, membangun kesadaran merek. Jadi biasa kalian dengar kata mengenai brand awareness. Jadi brand awareness itu bagaimana seorang konsumen itu sadar akan merek itu. Bagaimana caranya? Dengan merecalling, memanggil terus-menerus, mengingatkan. Dan bagaimana caranya? Ya dengan integrated marketing communication itu. Dengan berbagai kegiatan promosi, ya, seperti yang 6 komponen tadi. Itu adalah tujuan dari EMC, menciptakan kesadaran merek. Yang kedua adalah menciptakan citra yang konsisten, ya. Dengan adanya EMC atau communication, jelas bahwa citra perusahaan itu akan konsisten, ya, di mata konsumennya sendiri. Yang ketiga yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Sebelum ke loyalitas pelanggan, itu ada kepuasan pelanggan. Jadi sebelum ke loyalitas, pasti konsumen itu akan merasakan yang namanya kepuasan pelanggan.
Dan yang keempat adalah mengoptimalkan anggaran pemasaran. Dengan adanya EMC, jelas anggaran pemasaran itu akan lebih optimal. Bagaimana dia menentukan secara tepat, ya, bagaimana dia menentukan secara tepat promosi apa yang digunakan, terus bagaimana dia menggunakan personal selling yang tadi, CSR yang tadi, sehingga pemasaran akan menganggarkan eh, cara atau EMC-nya dengan tepat. Dan yang terakhir adalah mempercepat respon pasar. Ya, yang terakhir, kenapa? Jelas ketika sebuah perusahaan itu memberikan satu saja iklan atau advertising, contohnya misalnya di surat kabar atau koran, maka bahkan daerah-daerah lain akan membaca surat kabar itu. Bahkan melalui TV itu akan mempercepat respon pasar. Seperti itu untuk tujuan IMC. Nah, di sini yang perlu kalian pahami kembali adalah merancang bauran komunikasi pemasaran sesuai dengan target audience, ya. Jadi kalian yang pertama tadi sudah mempelajari tentang konsep dasarnya apa sih MC itu. Yang kedua, kalian sudah memahami mengenai komponen-komponen apa saja dalam EMC itu, ya. Dan ada tujuan EMC dan ini adalah merancang bauran komunikasi pemasaran sesuai dengan target audience. Ya, yang pertama, jelas dalam kita merancang bauran komunikasi pemasaran itu adalah kita harus memahami karakteristik target audience. Ya, jadi bagaimana kita memahami karakteristik? Yang pertama, siapa mereka? Jadi kita harus ketahui dahulu target audience kita. Apakah usianya itu 17 tahun, apakah usianya itu di atas 50 tahun, itu harus kita petakan dahulu. Usianya, gendernya perempuan atau laki-laki, lokasinya bagaimana, dan pekerjaannya. Ya, jadi semuanya ini harus kita petakan dahulu untuk merancang bauran komunikasi pemasaran. Dan apa kebutuhannya? Jadi kebutuhannya itu adalah kebutuhan primer kah, sekunder, atau tersier. Jadi nanti akan dipetakan sesuai dengan target dari audiensnya sendiri. Yang ketiga adalah media apa yang mereka gunakan, ya. Jadi misalnya kaum milenial pasti atau eh, anak muda sekarang medianya adalah sosial media. Mungkin eh, orang tua atau di atas 45 tahun itu masih menggunakan surat kabar maupun radio. Kalau kalangan kalian seperti yang muda, pasti ibu rasa sudah jarang membaca koran, ya. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ada target untuk media koran itu sendiri. Masih ada target untuk eh, radio itu sendiri. Seperti ibu-ibu ketika di jalan atau orang-orang yang menggunakan kendaraan di jalan dan itu jam-jam krusial macet pasti akan menggunakan media radio untuk audiens yang memang menggunakan radio. Yang kedua adalah sesuaikan kanal komunikasi. Seperti Ibu jelaskan, kanalnya apa? Oh, cenderung ke anak muda. Silakan menggunakan sosial media, YouTube, influencer yang memang disenangi oleh anak muda. Jika itu adalah kanal komunikasi profesional, silakan kalian menggunakan LinkedIn, email marketing. Bahkan di anak muda sekarang itu eh, mulai mulai mempelajari mengenai LinkedIn. Apa sih LinkedIn? Itu kalian bisa cari sendiri, itu di mana di situ adalah CV kalian kalian sebar, ya. CV kalian, kurikulum vitae kalian bisa kalian sebar ke seluruh dunia. Jadi dunia akan mencari kalian. Kalian mampunya di mana? Pemasaran. Maka dunia akan mencari kalian di LinkedIn. Silakan kalian pelajari. Ibu rasa LinkedIn ini sangat-sangat bermanfaat. Kalian harus belajar untuk open minded, harus terbuka. Di luar sana itu banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian cari. Ya, contohnya saja itu eh, suami ibu itu diterima bekerja itu dipanggil melalui eh, kanal profesional LinkedIn ini, ya. Jadi eh, sangat bermanfaat jika kalian mengetahui informasi-informasi terbaru dan terupdate.
ya, bukan hanya di kalangan kalian, bahkan kalian sudah mulai merambah ke kalangan profesional. Karena kalian memang dididik untuk menjadi S1 yang profesional. Ya, ada email marketing dan komunitas lokal, event, PR lokal, komunitas offline. Ya, jadi bagaimana itu komunitas itu dibangun seerat mungkin dan tanpa kalian sadari komunitas itu biasanya ada donaturnya, misalnya komunitas Vespa. Bisa jadi perusahaan Vespa itu memberikan donatur pada lembaga, pada komunitas itu sendiri, ya. Jadi, eh, ketika komunitas itu berjalan dengan baik, maka itu akan memberikan pengaruh positif juga terhadap perusahaan itu. Dan bauran komunikasi yang lain, yang ketiga adalah bagaimana sih kita merancangnya? Pilih bauran komunikasi yang tepat. Kombinasinya yaitu misalnya iklan, bisa melalui TV dan advertising. Promosi penjualan, seperti Ibu bilang tadi, kita remind lagi ada diskon, kupon, ya giveaway dan lain sebagainya. PR itu melalui CSR. Penjualan langsung itu ada sales promotion, demo yang sering eh, beberapa personal selling itu melakukan demo ke rumah-rumah. Bahkan disediakan item-item gratis yang akan dibagikan misalnya dalam satu RT, dalam satu RW, dalam satu kampung itu melakukan demo secara langsung. Seperti kalian lihat ada kadang demo panci, demo berbagai makanan ya, alat maupun benda-benda lainnya didemokan secara langsung. Dan itu memang menyesuaikan dengan target audiensnya. Jika targetnya ibu-ibu yang suka masak, ya pasti mereka akan mendatangi ibu-ibu yang melakukan aktivitas ibu rumah tangga. Ya. Selanjutnya adalah pilih bauran komunikasi digital, website, media sosial, email. Ya, jadi kalian sudah belajar untuk membuat email yang bagus karena kalian melakukan promosi itu bukan hanya melalui WhatsApp, tapi bisa melalui email ya, bahkan media-media yang lainnya yang sudah banyak. Yang keempat, pastikan konsistensi pesan itu sendiri. Ya, pasti pesannya harus yang baik, yang beretika, ya, dan mengandung unsur persuasif. Bagaimana seorang konsumen itu memberikan, eh, mendapatkan ilmu maupun keinginan untuk membeli. Hal apa yang bisa kalian berikan kepada mereka? Oh, Bapak, Ibu, ketika kalian menjadi member akan dapat potongan harga. Itu adalah untuk membangun konsumen-konsumen loyal dengan cara member. Nah, pesan harus terpadu di seluruh saluran. Jadi harus sama. Kalau misalnya di eh, melalui TV itu buy one get one, ya harusnya di internet juga konsisten buy one get one. Atau memang disediakan eh, kanal yang khusus berbeda dengan yang lain pesannya. Lanjut, pastikan konsistensi pesan adalah nadanya harus jelas, visualnya harus jelas ya, dan nilai merek seragamnya juga harus jelas. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau kita akan mencoba untuk melakukan sesi tanya jawab ya? Ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Yulianti. Saya izin bertanya, bagaimana IMC membantu persepsi merek yang konsisten di mata konsumen dan mengapa konsistensi ini penting dalam jangka panjang? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Yulianti. Ya, Mbak Yulianti. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dari mahasiswa di sini ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mbak Yulianti? Dipersilakan. Saya Ibu izin. Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Perkenalkan Ibu, saya Nia Kartika Putri. Di sini saya coba akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulianti. Nah, menurut saya IMC itu Integrated Marketing Communication itu tuh membentuk persepsi yang konsisten sesuai dengan artinya tadi communication, yaitu dia dengan menyatukan saluran komunikasi atau komponen-komponen IMC yang tadi Ibu sampaikan itu kayak iklan, media sosial, promosi, dan hubungan masyarakat itu agar bisa menggambarkan citra, suara, dan
nilai merek yang sama gitu. Nah, menurut saya konsistensi ini tuh penting dalam jangka panjang karena suatu pesan yang konsisten itu membuat mereknya tuh kelihatan lebih profesional gitu dan dapat lebih dipercaya sama konsumennya. Terus konsumen juga jadi lebih mudah mengenali dan mengingat merek. Eh, dan persepsi yang stabil itu juga tuh membangun hubungan jangka panjang sama konsumen. Jadi IMC ini tuh menjaga gitu biar konsumen tuh selalu melihat dan merasakan hal yang sama tentang merek itu dimanapun si konsumen itu berinteraksi dengan merek tersebut gitu, Ibu, menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Nia telah menjawab dengan sangat baik, ya, dengan sangat baik. Atau ada yang ingin menambahkan? Persilahkan dari pertanyaan Mbak Yulianti. Karena, Izin menambahkan, Bu. oh silakan. Atas Jadi nama siapa? perkenalkan, nama saya Zulkifli. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Yulianti tadi. Jadi menurut saya IMC itu membantu perusahaan mengatur anggaran pemasaran agar lebih efisien. Karena pesan yang disampaikan ke pelanggan tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Terus dengan pendekatan yang terintegrasi, pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang konsisten di berbagai saluran komunikasi, baik itu melalui media sosial, iklan, atau saat berinteraksi langsung. Nah, selain itu, IMC juga memudahkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tren dan selera konsumen. Jadi, karena semua tim komunikasi bekerja sama, perusahaan bisa merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Jadi, IMC bukan hanya menjaga konsistensi pesan, tetapi juga menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi merek di pasar dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dalam jangka panjang. Kayak gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa nama Masnya? Zulkifli, Bu. Mas Zulkifli. Ya, telah memberikan penambahan jawaban yang sangat bagus. Mbak Nia juga telah menjawab dengan bagus. Dan em, pelajaran ini akan kalian terus dapatkan, akan terus melalui perubahan ya. Jadi kalian harus selalu membuka pikiran kalian. Tadi itu ada 6 komponen, bisa jadi tahun depan menjadi 7-8 komponen. Kalian harus terus terus belajar. Eh, Sebelum izin, nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Itu bisa melalui WhatsApp jika kalian ada pertanyaan sama Ibu. Jika kalian ada yang masih ingin kalian tanyakan, bisa melalui email atau mendatangi Ibu langsung di ruang dosen ya. Oke, oke. Terakhir yang Ibu sampaikan adalah EMC penting dalam era komunikasi multikanal ya. Jadi EMC itu sendiri itu sangat penting dalam era komunikasi. Yang kedua adalah konsistensi, sinergi dan strategi adalah kunci keberhasilan. Jadi seorang marketing yang akan menciptakan EMC itu harus melakukan konsistensi, sinergi, dan strategi yang tepat. Yang terakhir adalah EMC bukan hanya sekedar promosi atau alat promosi, tetapi bagian penting dalam strategi merek. Ya, nah terakhir kita akan Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Silakan di screenshot atau dicatat mengenai tugas pertama adalah bagaimana kalian membuat proposal kampanye EMC untuk peluncuran produk baru. Silakan kalian menganggap bahwa diri kalian adalah seorang marketing yang akan meluncurkan produk baru. Dan yang kedua adalah menganalisis kampanye merek terkenal dari sisi konsistensi dan efektivitas ya. Ya, jadi ada 2 tugas kelompok. Silakan kelompoknya kalian tentukan sendiri. Satu kelompok 3 mahasiswa. Ya, cukup dari Ibu hari ini. Mohon maaf jika banyak pertanyaan dari kalian eh, tidak bisa kita jawab pada sesi ini. Kita bisa lanjut melalui WhatsApp maupun email dan media yang lainnya ya, atau langsung mendatangi Ibu di ruang dosen. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Jangan lupa dipelajari pertemuan selanjutnya ya, pelajarannya yang telah Ibu share RPS-nya pada grup WA maupun sosial media maupun media pembelajaran yang lainnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.